Halo, selamat datang di Mahagadget Channel. Ya, pada video kali ini kita akan membahas sebuah kabar duka dari sebuah channel yang usianya sudah sangat lama sekali. Bahkan jumlah subscribernya sudah menyentuh angka 5 juta. Namun sayangnya didismonet oleh YouTube. Ya, channel IQ7 ini sedang ada trouble, sedang ada masalah, dismonetisasi alias tidak bisa menghasilkan cuan dari video-video yang diupload, dan ini berlangsung dalam waktu yang terbilang cukup lama. Beberapa dari teman-teman pasti sudah tahu bahwa ada sebuah channel yang bernama IQ7 atau IQ7. Channel ini memiliki niche yang membahas tentang film. Jadi mereka mereview sebuah film di mana setiap adegan dari film itu diambil 3 detik sampai 5 detik, bahkan hanya diambil screenshot gambarnya saja. Tapi kenapa bisa didismonet oleh YouTube? Dan ini akan menjadi hal yang patut kita jadikan sebagai pelajaran agar terhindar dari hal yang serupa. Ada beberapa hal yang menyebabkan channel ini didismonet. Yang pertama, tentu karena similar konten atau kesamaan konten. Pasti kalian semua sudah tahu kalau channel yang membahas tentang dunia film itu banyak sekali yang mereview. Satu judul film itu bahkan ada yang mereview hingga 50 orang. Saya bahkan juga sempat bereksperimen di channel sebelah saya. Nama channelnya ini Bedah Story. Saya mereview sebuah film dan saya hanya mengambil 3 detik saja lalu mengambil screenshot dari beberapa gambar. Itu juga terkena klaim hak cipta. Jadi di dunia review film ini, kalau sudah ada yang pernah mereview, lalu kita mereview film yang sama, meskipun kita tidak mencontek yang sudah direview oleh orang lain sebelumnya, peluang untuk videonya atau visualnya yang sama itu sangat tinggi sekali. Apalagi tidak menimbulkan value baru atau nilai baru. Karena yang diharapkan YouTube adalah kita boleh mengambil cuplikan beberapa detik dari video orang lain dengan catatan memiliki nilai yang baru, tidak sama. Sementara kalau kita mereview sebuah film, ya karena skripnya demikian, sehingga kita mereviewnya juga otomatis bahasanya juga akan sama. Nah, inilah yang dideteksi oleh YouTube. Skrip kita, apa yang kita ucapkan ini akan dideteksi oleh YouTube dan dianggap bahwa kata-katanya sama, kalimatnya persis, sehingga ini menjadi acuan oleh algoritma YouTube untuk memblokade channel kita. Lalu bagaimana seharusnya yang kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut? Pertama, hal yang paling aman dalam membangun sebuah channel YouTube adalah membuat channel dengan face wajah kita yang asli. Karena sekarang YouTube juga sudah menggunakan algoritma sistem artificial intelligence yang bisa mendeteksi apakah kita membuat channel YouTube menggunakan bantuan AI atau memang karya kita sendiri. Seperti yang teman-teman tahu bahwa platform YouTube itu berbeda dengan platform lainnya seperti Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya. YouTube sangat pro sekali dengan kreator. Buktinya apa? Ketika kita mengalami masalah di YouTube, YouTube akan memberikan kita 4 kali kesempatan. Kesempatan pertama kita diberikan peringatan agar tidak mengulangi hal yang sama. Jika masih diulangi, maka kita akan diberikan teguran hak cipta yang pertama sampai teguran hak cipta yang ketiga. Kalau semuanya kita langgar, barulah channel kita akan diblokir atau dihapus secara permanen. Nah, inilah bukti bahwa YouTube sangat pro sekali dengan para kreatornya. Tidak seperti platform lain, ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung dihapus. Nah, ini pengalaman saya ketika terjun di dunia Microstock, yaitu di Adobe Stock.
Sekali saya melakukan kesalahan, bahkan tidak disertakan letak kesalahan saya di mana, tapi akun saya langsung di-banned saja. Lalu yang kedua, hindari sebisa mungkin membuat konten yang sudah pernah dibahas oleh orang lain sebelumnya. Jika kita ingin membuat konten, value-nya sama, seperti halnya mereview sebuah film, pasti akan ada kata-kata yang sama di sana. Kecuali kalau kita betul-betul beda, skripnya kita rubah sendiri dengan mereview film tersebut, maka itu akan bisa dimonetisasi dan sulit dideteksi similar content oleh algoritma YouTube. Yang ketiga, kalau memang teman-teman tidak bisa membuat konten yang menampilkan wajah, usahakan ketika mengambil sebuah cuplikan, ambillah 3 detik sampai 5 detik. Bahkan sesekali ambil screenshotnya pula. Tapi ini tidak menjamin konten kita akan aman, karena semakin banyak orang yang membahas konten yang sama, maka peluang untuk pelanggaran hak cipta akan semakin tinggi. Jadi ini patut teman-teman waspadai. Yang keempat, tambahkan subtitle di video saat kita editing. Nah, contohnya seperti video saya ini. Saya mengambil cuplikan dari beberapa di YouTube, kemudian saya tambahkan subtitle. Dan ini akan menambah suatu makna baru atau nilai baru, sehingga tidak sama dengan nilai yang ada di video originalnya. Nah, inilah yang diinginkan oleh YouTube, supaya kita berkreasi menciptakan sebuah makna baru, tidak seperti makna yang sama persis dengan konten originalnya. Yang kelima, kita bisa melakukan reaction terhadap sebuah video. Tentunya ketika melakukan reaction, kita juga harus menampilkan wajah, karena wajah inilah yang akan dideteksi oleh YouTube, yang membuat konten kita dianggap sebagai konten yang unik, yang berbeda. Tetapi ketika kita mengambil sebuah cuplikan dari video YouTube orang lain tanpa menampilkan wajah, nah ini akan sangat riskan sekali terkena pelanggaran hak cipta. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang menurut saya patut kita waspadai, dan sebisa mungkin kita ciptakan konten yang original. Dari tumbangnya channel IQ7 atau didismonisasi, kira-kira apakah kalian mendapatkan pelajaran lain selain yang saya utarakan pada video ini? Yuk, komen di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi supaya sama-sama menambah wawasan dan kita semua terhindar dari hal yang sama. Semoga video ini bermanfaat. Ambil yang positif, buang yang negatif, like jika suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.